Kita masuk pada bab 1, konsep tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendahuluan, pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan bagian penting dari pendidikan nasional. PKN bertujuan membentuk warga negara yang berkarakter, demokrasi, dan bertanggung jawab. Mahasiswa sebagai agent of change perlu memahami nilai kebangsaan dan cinta tanah air. PKN berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Kemudian kita masuk hakikat pendidikan kewarganegaraan, di mana menurut para ahli, Winata Putra, PKN merupakan bagian inherent pendidikan nasional. Somantri, PKN adalah program pendidikan yang berfokus pada demokrasi politik. PKN merupakan mata kuliah yang membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan bertanggung jawab. Nah, kita masuk pada PKN sebagai sistem pengetahuan terpadu. PKN memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama, program kurikul. PKN diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi. Kedua, aktivitas sosial kultural dilaksanakan melalui kehidupan masyarakat, disiplin keilmuan. Ketiga, PKN berkembang sebagai bidang kajian ilmiah. Tujuannya adalah membentuk good citizen. Nah, kita masuk pada komponen pendidikan kewarganegaraan, di mana ada civic knowledge, pengetahuan tentang politik, hukum, demokrasi, dan moral. Kemudian ada civic skills, kemampuan berpikir kritis dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Kemudian ada civic disposition, di mana karakter dan sikap kewarganegaraan yang mencerminkan nilai Pancasila. Ketiga komponen tersebut membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Nah, kita masuk pada landasan rasional PKN, di mana berawal dari perkembangan social studies dan citizen education, berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1880-an. Di Indonesia mulai berkembang melalui IPS dan PKN, bertujuan membentuk warga negara yang demokratis sesuai nilai Pancasila. Kemudian visi dan misi PKN. Visinya membentuk warga negara yang demokratis, cerdas, dan bertanggung jawab. Kemudian ada misi, sosial pedagosis, sosial kultural, akademis substantif. PKN berfungsi membangun budaya demokrasi berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian kita masuk pada strategi akademik PKN, di mana strategi pembelajaran PKN, learning about democracy, belajar tentang demokrasi, learning towards demokrasi, belajar melalui pengalaman demokrasi, learning for demokrasi, belajar untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Tujuan akhirnya adalah membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Kita masuk di sumber historis, sosiologis, dan politik PKN. Di mana historis, PKN berkembang dari civic tahun 1962 hingga pendidikan Pancasila saat ini. Sosiologis lahir dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Politis dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, kita masuk pada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut berbagai ahli, PKN bertujuan menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air, membentuk warga negara yang baik atau good citizen, mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan atau civic intelligence, menumbuhkan tanggung jawab sosial, mengembangkan sikap demokratis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, tantangan, urgensi, dan kesimpulan. Tantangan PKN, hoax dan informasi, globalisasi budaya, menurunnya nasionalisme, rendahnya kesadaran hukum, dampak revolusi industri 4.0, urgensi PKN menyiapkan generasi Indonesia emas 2045. Menghadapi bonus demografi, memperkuat persatuan bangsa, membentuk warga negara yang cerdas dan berkarakter. Dan kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, berkarakter, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.